Welcome to Siam Entertainment. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Viewers, inilah sejarah singkat Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 2020 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Ada makna yang mendalam bagi sejarah bangsa ini dalam isi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 itu, yakni ikrar bertanah air satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun, 2 tahun sebelumnya telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau Jakarta. Kongres Pemuda I atau Kerapatan Besar Pemuda dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda atau Pemudi termasuk Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islami Tenbon, Sudurenden Minahasairs, Jong Bataksbon, Pemuda Kaum Teosofi, dan masih banyak lagi. Tujuan Kongres Pemuda I antara lain mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud pertama, untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia, serta yang kedua adalah demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Namun, Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak, lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu, digelar lagi beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka, disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan segera dilaksanakan. Lahirnya Sumpah Pemuda Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama, Kongres menempati Gedung Katolik Jonglengan Bon atau Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung Os Java, sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Bataksbon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Selebes, Jong Ambon, Katolik Jonglengan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda perankan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II ini, seperti Oe Kai Siang, John Lau Chuan Hock, dan Chiu Jian Kue. Namun, asal organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Gedung yang nantinya menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar atau mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa bernama Xie Kok Leong. Gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat ini kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan untuk pertama kalinya dalam kongres ini oleh Deli Salim, yang tidak lain adalah putri dari Haji Agus Salim. Setelah melalui prosesi panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Sementara dalam buku literasi politik, diungkapkan bahwa ikrar sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa merupakan ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ikrar ini atau Sumpah Pemuda yang dibacakan di area Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah, nantinya 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Makna yang terkandung adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengejarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sumpah Pemuda juga memuat banyak nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sri Sudarmiatun dalam buku berjudul Makna Sumpah Pemuda menyebutkan nilai-nilai Sumpah Pemuda antara lain nilai patriotisme, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, serta tanggung jawab. Maka Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia sekarang untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik, bukan justru terpecah belah dalam pusaran konflik antara sesama anak bangsa sendiri.